Shalom, hari ini kita akan menemukan kitab Nehemia pasal 1 dan teksnya ayat 1 sampai 11. Saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 3. Nehemia mendengar berita tentang kota Yerusalem yang temboknya terbongkar, pintunya terbakar. Paragraf yang kedua ayat 4 sampai 11. Nehemia berdoa sambil berpuasa untuk pemulihan kota Yerusalem dan orang-orang Israel. Kesimpulannya, setelah Ezra kembali ke Yerusalem, sudah lanjut 13 tahun lamanya, pada tahun 20 Raja Artasasta, Nehemia, juru minuman raja, itu mendengar berita tentang kota Yerusalem dari Hanani. Ceritanya, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Karena berita itu, Nehemia bergerak hatinya dalam rencana Tuhan. Jadi dia menangis dan bergabung selama beberapa hari dan berdoa sambil berpuasa. Nehemia bertobat tentang segala dosa bangsa Israel dan nenek moyang. Dan dia berdua yang berdasarkan janji Tuhan akan kembali ke tempat yang telah Tuhan pilih untuk membuat namanya diam di sana. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan menggerakkan hati Nehemia supaya bangun kembali tembok Yerusalem. Kedua, Tuhan pernah janji bila Israel berubah setia, mereka akan ia cerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila mereka berbalik kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintah serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buangannya ada di ujung langit, akan ia kumpulkan mereka kembali dan ia bawa ke tempat yang telah ia pilih untuk membuat nama Israel diam di sana. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Hanani, salah seorang dari saudara-saudara Nehemia dengan beberapa orang dari Yehuda, memberitakan tentang keadaan Yerusalem kepada Nehemia. Ya, ada cerita yang buruk dan juga ada cerita yang baik. Maupun itu, kita harus memberitakan kepada orang-orangnya di dalam rencana Tuhannya. Kedua, Nehemia berdoa sambil berpuasa supaya Tuhan menepati janji akan kembalikan orang Israel ke tempat yang telah ia pilih untuk membuat nama Israel diam di sana. Itu janjinya tepat. Namun, kalau siapapun tidak bergerak, Tuhan tidak bisa melakukan tentang itu juga. Ketiga, Nehemia bertobat segala dosa yang keturunan Israel berbuat di hadapan Tuhan. Ya, memang sekalipun ada janji Tuhan, pertama kita harus bertobat segala dosa kita. Melalui itu, hal Tuhan dan rencana Tuhan akan mulai. Kemudian aplikasinya. Pertama, bertobat segala dosa, baik berbuat sendiri maupun berbuat bangsa Indonesia untuk pemulihan Tuhan. Kita harus bertobat segala dosanya. Itu juga mengakunya kita sudah berbuat dosa. Kedua, berdoa untuk pemulihan Tuhan tentang negeri dan bangsa Indonesia. Ketiga, menerima rencana Tuhan sebagai tugas Anda sambil berdoa. Ya, sekalipun orang-orang yang lainnya tidak menerima tentang itu, kita harus menerimanya rencana Tuhan sebagai tugas dirinya sendiri. Itulah kewajiban kita. Akhirnya PR praktik hari ini, bertobat segala dosa, baik berbuat sendiri maupun berbuat bangsa Indonesia. Kemudian terus berdoa supaya Tuhan memulihkan bangsa Indonesia. Doa dan melakukan sesuai dengan menggerakkan hati Tuhan, itulah kewajiban kita. Melalui kita, Tuhan akan melaksanakan rencana Tuhan di atas kita. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.